Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang disiplin belajar bagi siswa-siswi sekolah dasar. Dengan saya, Maria Goretti-Bano. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu disiplin. Disiplin adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan dan waktu yang digunakan. Dengan demikian, disiplin belajar artinya kemampuan untuk secara konsisten mengikuti aturan, jadwal, dan metode yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan akademis. Apa manfaat dari disiplin? Disiplin membantu siswa untuk mencapai tujuan belajar, meningkatkan kemandirian, dan membentuk karakter yang baik. Dengan disiplin belajar, siswa dapat lebih efektif dalam memahami materi, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mencapai hasil yang baik dalam pendidikan. Selain itu juga, disiplin belajar dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan dalam menghadapi tantangan. Ada beberapa komponen dalam disiplin belajar. Yang pertama, kedisiplinan waktu. Mengatur waktu belajar yang tetap setiap hari, termasuk waktu untuk belajar, bermain, dan istirahat. Disiplin waktu juga meliputi kemampuan untuk mengelola waktu secara konsisten dan efektif sesuai dengan rencana dan prioritas yang telah ditetapkan. Yang kedua, kedisiplinan tempat. Menentukan tempat belajar yang nyaman dan bebas dari gangguan. Lingkungan rumah dan sekolah yang aman dan bersih juga turut mendukung kegiatan belajar siswa sehari-hari. Yang terakhir dari komponen disiplin belajar adalah kedisiplinan materi. Menyusun dan mempersiapkan materi belajar dengan baik sebelum waktu belajar dimulai, termasuk jadwal pelajaran di sekolah dan jadwal belajar di rumah. Apa saja strategi dalam mengembangkan disiplin belajar? Strategi dalam mengembangkan disiplin belajar meliputi 1. Membuat jadwal harian. Jadwal yang jelas membantu siswa mengetahui kapan harus belajar dan kapan bisa bermain, baik di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, penggunaan teknologi dengan bijak. Menggunakan perangkat teknologi hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran selama waktu belajar. Misalnya, penggunaan handphone hanya untuk mencari informasi dan pengetahuan dalam pembelajaran. Yang ketiga, menyusun target belajar. Membuat target harian atau mingguan yang realistis dan dapat dicapai oleh siswa.
Yang terakhir dari strategi dalam mengembangkan disiplin belajar adalah memberikan contoh. Guru dan orang tua memberikan contoh sikap disiplin dalam kegiatan sehari-hari. Dalam mendukung disiplin belajar anak, diperlukan peran orang tua, di mana pendidikan pertama dan utama bagi anak terjadi di dalam keluarga. Orang tua menjadi guru yang pertama bagi anak-anak dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Apa saja peran orang tua? Yang pertama, mendukung dan memantau jadwal belajar anak di rumah. Yang kedua, menyediakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anak-anak. Selain orang tua di rumah, guru di sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kedisiplinan belajar siswa di sekolah. Apa saja peran guru dalam mendukung kedisiplinan belajar siswa di sekolah? Yang pertama, membuat aturan kelas yang jelas dan konsisten sehingga anak boleh belajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Peran guru yang kedua, memberikan penghargaan untuk perilaku disiplin, di mana dengan memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki perilaku disiplin yang baik dapat memotivasi siswa dalam belajar serta memotivasi teman-teman siswa di sekolah dalam belajar sehingga dapat meningkatkan pembelajaran yang baik dan efektif. Peran guru yang ketiga, mengajarkan teknik manajemen waktu. Guru menjadi contoh dan teladan dalam disiplin belajar di sekolah sehingga termotivasi dalam hal belajar serta siswa taat pada aturan dalam disiplin belajar di sekolah. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran disiplin. Yang pertama adalah pendekatan positif, memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kedisiplinan. Yang kedua, pendekatan konsistensi, menetapkan dan menegakkan aturan secara konsisten tanpa pandang bulu. Artinya, aturan yang diberlakukan di sekolah berlaku untuk semua siswa tanpa membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Ketiga, pendekatan kolaboratif, melibatkan siswa dalam membuat aturan dan jadwal belajar sehingga siswa merasa memiliki tanggung jawab. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedisiplinan belajar siswa, maka diperlukan evaluasi dan penyesuaian. Yang pertama adalah evaluasi berkala, mengadakan evaluasi rutin untuk menilai kedisiplinan belajar siswa. Dalam menilai kedisiplinan belajar siswa, evaluasi dapat dilakukan di rumah oleh orang tua untuk menilai sejauh mana kedisiplinan belajar siswa di rumah. Selain itu juga,
Evaluasi dapat dilakukan di sekolah bersama guru untuk menilai sejauh mana kedisiplinan belajar siswa di sekolah. Yang kedua, penyesuaian strategi. Menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas disiplin belajar baik di rumah bersama orang tua maupun di sekolah bersama guru, serta meningkatkan kerjasama yang baik antara siswa dan guru serta orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Untuk mencapai hasil belajar yang baik, maka kedisiplinan belajar perlu diterapkan bagi siswa baik di rumah maupun di sekolah. Karena itu, guru dan orang tua perlu memberikan dukungan, motivasi, dan perhatian kepada siswa dalam mendukung belajar anak-anak demi menggapai cita-cita di masa depan. Belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal usia, karena belajar sepanjang hayat. Dengan ini saya mengajak kita semua, para orang tua, para guru, dan para pemerhati pendidikan untuk terus memberikan motivasi, dukungan, dan perhatian kepada anak-anak didik kita untuk terus belajar menggapai cita-cita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.